Kamu adalah perempuan paling cantik di negeriku Indonesia. Kamulah yang nomor satu. Aku tak akan bisa sukai lagi perempuan yang lainnya. Hati ya pemirsa, kalau habis nyanyi lagu ini langsung istrinya nambah loh ya. Alhamdulillah. Loh ya kan istrinya nambah ya kan. Kan ceritanya kan itu gitu yang ini ya lagunya ya. Istrinya menambah. Iya kan? Kalau semua perempuan nomor 1 se-Indonesia, gak ada nomor 2 loh ya. Nomor 1. Iya. Kecap juga nomor 1. Tapi gimana sih Ustaz caranya kalau jadi berubah sama dengan kecap dong ya kan? Manis-manis ditoletin. Enggak. Sama-sama manisnya. Sama manisnya. Kecuali Mbak Devi. Mbak Devi apa ini? Kayak kecap asin. Kok bisa? Saya tahu Ustaz di mana-mana tuh jatuhnya tuh ngerai ini kecap asin. Lah iya kan Ya kali biasanya Pak Pindang, asin. Iya, biasanya kan kecap manis, sekarang kecap asin. Oh, udah selesai. Sudah. Padahal tadi tuh saya mau nanya Ustaz. Iya, nanya apa? Mau nanya, kira-kira gimana ya caranya tuh biar bisa ngelumpuk itu ayu gitu loh. Oh gitu. Biar bisa jadi idola. Nah. Oh iya. Lah jawabnya begini, jadi nggak percaya saya tadi nggak pede nanyanya akhirnya. Iya, karena memang wanita ini kedudukan yang tinggi ya Mas ya. Iya. Jadi sulit untuk mengumpulkan wanita-wanita cantik. Terus? Tapi ada trik. Oh, gimana? Kalau Mas Ruli kepingin mengumpulkan wanita-wanita cantik, Mengumpulkan itu apa Pak Ustaz? ya mengumpulkan wanita-wanita cantik itu. Gimana? Triknya adalah satu. Apa? Taruhlah saya di situ. Bagaimanapun itu ada gula ada semut. Jadi pasang gulanya dulu. Gulanya adalah saya. Semutnya pasti itu. Enggak, tapi buat pemancingnya Tapi jujur, Mas Ruli itu banyak fansnya loh di daerah dekat rumah saya. Oh, isoy. Enggak, ini jujur Mas. Jadi satu komplek itu ibu-ibu semua itu. Kok ibu-ibu? Iya beneran. Ini ibu-ibu di komplek saya itu suka sama Mas Ruli semua. Tar dulu, kamu ngomong kayak gitu gak enak sama Ustadz? Oh iya maaf. Banyak juga yang ngefans sama Pak Ustadz. Anak kecil, TK. TK, ya, nggak apa-apa. Iya memang itu kan wanita kedudukannya tinggi. Iya. Tidak apa-apa. Iya. Iya, jadi iya. Boleh lah. Biar seneng ya. Iya. Makanya susah. saya aja ngefans sama Pak Ustaz. Iya. Tadi telepon ya Pak Ustaz ya? Iya dah. Tuh. Iya, alhamdulillah. Mau ditelepon nah sama mamanya Debbie. Ada. Loh, mamanya Debbie nih Oh pasti. iya pasti. Mamamu namanya siapa? Tante siapa? Citra. Tante Citra. Iya. Assalamualaikum Tante Citra. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Tante Citra ya? Enggak, dengan Nadia di Surabaya. Oh, bukan. Oh alah bukan. Iya Bu Nadia. Iya, iya. Bu Nadia, oh ibu-ibu, aduh fans saya nih jangan-jangan kalau ibu-ibu. Iya Bu Nadia silakan pertanyaannya Bu. Nanya nih, Oh iya? Iya Ibu Nadia. saya tanya. Iya. Halo? Iya. Iya Ibu. Silakan pertanyaannya Bu Nadia. Salam-salam juga boleh. Ini Pak Ustadz, Iya. hajat wanita itu kan di bawah pria. Tapi ada yang bilang seorang istri itu tidak harus patuh dengan suami, tapi harus patuh dengan suami, tapi tidak boleh bodoh. Tapi istri itu harus gimana nih Ustadz dalam Islam kalau begitu? Ya Ibu Nadia tadi gimana? Agak kurang jelas. Iya kurang Mungkin- jelas ibunya mungkin- juga memahami agak sulit ya. Mungkin bisa diulang Kalau lagi. Bentar aja. posisinya istri terhadap Nah. suami, Harus harus mematuhi patuh. Itu kan di suami. bawahnya suami. Iya, Jadi kan istri harus patuh dengan suami. iya betul. Itu ada yang bilang, tapi jadi istri itu jangan bodoh. Itu terus istrinya harus gimana Pak Ustadz? oh jangan bodoh, nanti takutnya dibohongin, Oh, nanti ditipu sama gitu. suaminya. Mungkin gitu ya Bu ya. Oh iya iya Harus Bu Nadia. menyikapi gimana? Oh betul sekali. Ini memang posisi sebagai istri kalau dalam rumah tangga memang ja'akumuna 'ala nisa. Itu yang memiliki hak prerogatif adalah suami. Iya. Ya, yang memimpin rumah tangga. Di sini posisi istri adalah harus patuh terhadap suami. Dan syaratnya adalah patuh yang seperti apa? Patuh yang kepada suami seperti apa? Tentunya kepada suami yang benar. Suami yang taat kepada Allah. Iya. Dan tidak wajib untuk mematuhi suami yang tidak taat kepada Allah. Berarti kepatuhan di sini juga
diimbangi dengan harus- akal sehat. Harus akal sehat. Gini, ketika suami melarang istri mungkin untuk berjalan-jalan ke mall, itu selagi itu sarannya adalah positif, perintahnya positif, istri wajib mematuhi. Tetapi kalau suami sudah memerintahkan istri untuk berbuat yang negatif, istri tidak wajib untuk mematuhi, tidak wajib, bahkan haram mematuhi. Contohnya seperti ini, seorang suami menyuruh istrinya untuk membuka auratnya, gitu. jangan. Terus berjalan-jalan di kerumunan orang agar tahu ini loh istriku, ya seperti itu, istriku seksi gitu, seperti itu. Itu istri tidak wajib untuk mematuhi. Dan di sini istri memang harus cerdas juga, tidak boleh angger. Apa angger itu? Selalu serta merta mematuhi perintah suami. Harus ditimbang dulu. Perintahnya ini positif atau negatif. Kalau positif wajib dipatuhi, kalau negatif tidak wajib dipatuhi. Seperti itu. Karena kadang-kadang seperti ini. Bahkan ketika istri ini mau izin untuk menjenguk ibunya, tetapi ketika suaminya melarang, ini harus patuh pada suaminya. Meskipun menjenguk ibunya. Yang notabene orang yang melahirkan si istri. Mungkin ada ceritanya nggak Ustadz? Itu dalam sejarah Islam. Iya memang. Kisah sahabat yang menceritakan soal itu. Oh kalau cerita itu, ini kan dalam fikih ya. Tapi memang secara kedudukan itu seperti itu. Menjenguk, ini menjenguk bukan artian menjenguk ibu yang sakit parah gitu seperti itu. Dalam ini adalah posisinya adalah bagaimanapun juga, meskipun istri ini melakukan kegiatan yang positif, tapi tetap harus ada izin dari suami. Harus minta izin lah. Harus minta dapat izin dari suami, meskipun itu baik. Meskipun baik, apalagi tidak baik. Atau yang meragu-ragu ini baik apa enggak ya, mending tanyakan sama suami. Tanyakan suami, suami ini harus dilibatkan dalam hal apapun. Biar apa? Tidak ada keretakan rumah tangga, meskipun hal itu positif. Sepertinya seperti ini, saya mau mampir ke adik saya, seperti itu. Dia enggak bilang sama suami. Padahal kan ini kan silaturahim, saudara sendiri. Tapi karena tidak dapat izin dari suami, ini kan akan muncul kecurigaan nanti. Ketahuilah bahwa retak-retak rumah tangga ini dimunculkan dari rambut-rambut yang kecil, retakan-retakan rambut yang kecil seperti itu. Dari hal-hal kecil seperti itu bisa menjadi besar nantinya. Karena sangat sensitif dalam hal rumah tangga itu. Meskipun saya belum mengalami. Dah, nggak usah komen ya, kasihan. Iya. Jadi memang harus komunikasi tetap terjaga. Dan sebagai istri harus cerdas juga dalam menanggapi perintah suami itu. Betul. Selagi itu perintahnya positif, maka wajib dilaksanakan. Kalau negatif, tidak wajib dilaksanakan. Nah, sebelum ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Mau nanya? Oh nanya, oke. Jadi peran suami itu seberapa besar untuk menjadikan seorang istri sebagai istri yang soleha gitu. Nah ini, kalau peran suami wajib untuk menjadikan istrinya solihah itu wajib. Makanya dalam hal ini, dalam hal fikih, suami ini harus patuh terhadap Allah. Harus menguasai namanya fikih, ilmu agama, agar bisa membimbing istrinya. Masalah hasilnya itu istrinya membangkang atau tidak, itu urusan Allah. Tapi ikhtiar untuk menjadikan istrinya solihah lebih baik itu wajib bagi suami. Seperti itu. Nah sekarang kita sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada tayangan satu ini. Ada tayangannya ya. Di kereta. Di kereta. Aku kan cewek. Kamu harus berdiri. Kamu harus berdiri. Aku cewek, kamu yang harus bayar minum di rumah. Aku cewek, kalian yang harus angkat barang. Iya. Nah ini kalau begini nih kejadiannya Ustadz. Iya. Semisal nih, dalam rumah tangga atau dalam hubungan percintaan, yang cewek lebih dominan, begini-begini kelakuannya nih. Iya, kelakuannya ini. Istilahnya wanita selalu menang. Selalu menang. Betul. Laki-laki yang selalu salah. Salah. Seperti itu Pak Ustadz. Iya, seperti Debbie biasanya lah. Ya, gitu loh.
Enggak, kalau Devi ini pengertian anaknya. Pengertian. Pengertian setelah bawel tapi tetap ya. Iya. Bawelnya duluan gitu. Gimana Ustaz? Kalau dalam hal tadi, dalam gambar tadi ya, hanya sebatas gambar itu ya memang itu adalah wanita yang memanfaatkan momen. Oh. Memanfaatkan ini apa ya? Memanfaatkan pengertian bahwa kedudukan wanita itu tinggi dan harus dimengerti. Iya. Jadi apapun harus dimengerti. Padahal juga lelaki kan harus juga dimengerti juga. Seperti itu. Biar sama-sama. Jangan dilanjutin, terbaper. Oh enggak, karena kan sudah minum bel-bel. Oh, iya boleh. Nah, itu dia. Alhamdulillah, iya. Nah tadi akhirnya kalau tadi memanfaatkan keadaan ya. Nah, tapi kalau faktanya misalnya lebih dominan yang perempuan, itu bagaimana? Lebih dominan yang perempuan. Menurut agama Islam, Ustaz? Menurut agama Islam, ketika lebih dominan ya, seharusnya wanita ini harus bisa mengalah ya. Kalau dalam Islam ini tidak diperkenankan untuk dominan dalam hal syariat, dalam mengatur suami, tidak diperkenankan. Tapi untuk mengingatkan suami tidak apa-apa. Tapi kalau tidak berarti menyetir. Apapun keputusannya ada di suami. Tapi istri adalah ketika dia itu memiliki pemikiran yang lebih cerdas, lebih pintar, seharusnya bisa menuntun suami. Benar. Ketika seorang lelaki itu besar, seorang lelaki itu sukses, biasanya itu di samping itu, di balik itu ada istri yang cerdas juga, istri yang besar juga. Benar. Seperti itu. Maka tidak heran ketika ada istri yang cerdas, itu bisa membimbing juga, bisa mengingatkan suaminya tatkala lupa, bisa bisa membimbing suaminya ketika dia itu lagi goncang. Seperti itu. Kan bagaimanapun istri kan sandaran lelaki juga. Yang pengen nyandar. Kalau saya sandaran bantal cukup. Oh alah. Tapi nggak sampai beli bantal yang ada tangannya sambil peluk gitu nggak kan? Nggak, ngapain? Saya yang jahit sendiri bisa. Oh iya, nggak beli bikin ternyata. Berarti gue ya punya di rumah. Bikin sendiri ya, alhamdulillah. Nah terus kalau ini kita kasih kesempatan juga buat pemirsa di rumah yang mau tanya boleh ya di 738 0885. Kok jadi kita sendiri yang nanya ya Ustaz ya? Iya, Pemirsa di rumah juga boleh loh tanya tentang tema kita hari ini, tentang kedudukan wanita dalam Islam ya, atau juga untuk permasalahan lain juga boleh di 738 0885. Atau mau ada pertanyaan yang diajukan lewat video? Boleh lewat juga. Mana, di redaksi.biatv@gmail.com. Di sebelah mana? Sebelah mana? Di sebelah sini. Nah, alhamdulillah langsung ya. Iya langsung. Enak ya, cepet lah ya. Iya, sungkan sama kameramen ini diteloi terus. Ya Ustadz, namanya juga kita di syuting ya pasti liatin terus ya. Oh sungkan, aku juga bingung nih jadinya ya. Lah ya makanya itu. Ini. Nah terus ada cerita menarik nggak nih Ustadz? Oh iya, tentang cerita keutamaan perempuan. Nah ini mungkin saya sampai ngiling-ngiling masih. akan bercerita sedikit tentang terkait kedudukan wanita. Iya. Terkait kedudukan wanita. Backsound. Backsound yang romantis dong. Oh, yang romantis apa yang sedih nih? Yang biasa aja. Yang biasa. Ada sufi pertama kali perempuan yaitu Rabi'atul Adawiyah. Ya. Tentu kita sudah pernah mendengar ya. Belum, Ustaz. Loh, belum pernah. Belum, saya kurang tahu nih, Ustaz. Rabi'atul Adawiyah ini adalah sufi. Sufi ya. Biasanya sufi kan seorang laki-laki ya. Tapi ini adalah perempuan karena memang memiliki ketaatan yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga dia itu menjadi sufi. Ketika itu dia itu sedang rapat atau berdiskusi dengan jamaah ya. Terus datang sufi yang lain yaitu yang namanya Hasan Al-Bisri ya. Hasan Al-Bisri juga seorang sufi, dia kemudian memanggil Rabi'atul Adawiyah seperti ini. Ayo kita diskusi secara empat mata saja di atas sungai seperti itu. Seolah-olah kalimat ini menunjukkan bahwa Hasan Al-Bisri ini bisa terapung di sungai. Dan luar biasanya Rabi'atul Adawiyah ini juga seorang sufi yang mulia sekali. Dia itu sudah menangkap bahwa Hasan Al-Bisri adalah ingin menunjukkan kesombongannya, bisa terapung dalam sungai. Maka diingatkan, janganlah saya berdiskusi dengan kamu di atas sungai. Mending ayo kita berdiskusi di atas awan. Setelah itu mendengar kalimat tersebut, Hasan Al-Bisri mulai
mulai teringat, oh ternyata saya ini melakukan kesombongan. Padahal ilmunya belum sampai bisa terbang ke atas awan. Hanya sebatas terapung di sungai, Rabiatul Adawiyah bisa terbang di atas awan. Dengan seperti itu, ini sebagai sarana pengingat. Dan dari cerita ini diketahui bahwasannya memang kedudukan wanita itu sangat luar biasa. Ketika dia itu taat, maka kedudukannya itu bisa menjadi sufi, bisa menjadi pemimpin, dan juga bisa menjadi penerang umat. Jadi tidak harus lelaki. Seperti itu. Subhanallah. Jadi ketika Mbak Dedi memiliki ilmu pengetahuan agama, bisa mengajak teman-temannya, tidak apa-apa, tidak ada diskriminasi di situ. Oke. Ya. Nah sekarang boleh kasih kesimpulan nih Ustadz, Ya. buat kita semua yang ada di sini Ustadz, dan juga pemirsa di rumah. Pemirsa di rumah ya. Kesimpulannya sekarang atau agak nanti? Sekarang Ustadz. Sekarang ya, iya sambil mikir soalnya. Oh sambil mikir ya. Mau ditanya lagi? Enggak ya. Nah, Oke, baik pemirsa Bias TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pemirsa yang di rumah tetap berbahagia dan tetap sehat. Kalau tidak sehat ada di rumah sakit. benar. Biasanya seperti Jadi itu. nontonnya dari rumah sakit. Nah, makanya semoga sehat. Kita ketahui bahwasanya kedudukan wanita dalam Islam itu sejajar dengan pria. Baik dalam hal ekonomi, dalam mencari rizki, dalam pekerjaan, dalam pemimpin. Kita ketahui bahwasannya di sini juga di Surabaya, Iya. wali kota kita juga perempuan, Ibu Risma. Iya. Dalam hal kepemimpinan, menteri juga sama kedudukannya. Tapi diingat, kedudukan wanita dalam hal rumah tangga tetap ada di bawah suami. Jadi dalam hal pekerjaan boleh sama, tidak ada perbedaan dengan laki-laki. Tapi dalam rumah tangga kita ketahui bahwasannya istri di bawah suami. Iya. Seperti itu. Tapi kalau istri di atas suami sekali boleh lah ya. Masa dibawa terus kan gak enak Ustaz. Oh gitu. Maksudnya seperti apa itu? Agak ambigu itu. Loh enggak, maksudnya itu. Saya cerdas loh. Cerdas loh kalau dibilangin seperti itu, saya itu Loh cerdas maksudnya ke sana. perempuan di atas suami itu ketika suaminya lagi ngepel. Oh gitu dah. Nah, istrinya yang nata-nata baju di atas. Iya ya nggak apa-apa kalau gitu, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Ya gak usah seksi gitu, biasa aja. Iya. Pengen nikah ya? Enggak. Alhamdulillah. Enggak apa belum? Enggak. Ya udah. Belum. Udah pemirsa, kalau gitu semoga nih ya bermanfaat obrolan kita pada malam hari ini dan bisa menjadi inspirasi buat Anda para wanita yang menyaksikan acara ini dan membuat para pria yang menyaksikan acara ini Iya. lebih menghargai wanita, baik itu orang tua, istri maupun anak Anda. Jadi wanita jangan ragu untuk berkarir, jangan ragu untuk menjadi pemimpin, jangan ragu untuk berkecimpung dalam politik. Oh, dan jangan ragu untuk mempersiapkan diri di Pinang sama Ustadz Mas Bro Iwan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.